Baik, puji nama Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat hari Minggu bagi seluruh sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Dan juga kepada seluruh sidang jemaat Tuhan yang tersambung dalam ibadah Gereja Tiberias live streaming, dalam ibadah Gereja Tiberias, dalam ibadah Minggu Raya di pagi hari ini. Kami senang kembali boleh melayani setiap jemaat Tuhan. Dan kami menyapa setiap jemaat Tuhan di tempat ini, juga jemaat Tuhan yang tersambung. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Boleh angkat tangannya sama-sama, lambaikan tangannya. Ada sukacita, ada shalom di tempat ini, amin. Kita boleh berikan tepuk tangan, sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Sungguh karena kasih-Nya Tuhan, karena keadilan-Nya Tuhan, karena pembelaan yang daripada Tuhan, sungguh kita ada sampai hari ini. Karena kasih-Nya, karena pemeliharaannya, karena mujizat-Nya yang tersedia bagi setiap kita. Maka dengan ucapan syukur kita mau datang menyembah Tuhan. Maka dengan ucapan syukur kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Kita mau diberkati oleh firman Tuhan. Kita mau terima yang terbaik sakramen perjamuan kudus di pagi hari ini. Maka sebelum kita memulai ibadah kita lebih lagi pada pagi hari ini, saudara, sama-sama dalam sikap kita berdoa, kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena indahnya kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami yang menjadikan kami ada sampai hari ini. Terima kasih buat janji-Mu yang begitu setia dalam kami, Tuhan. Sungguh kami bangga menjadi kepunyaan-Mu, ya Yesus. Sungguh kami kagum atas setiap perbuatan-Mu, ketetapan yang telah Tuhan tetapkan dalam setiap kehidupan kami, yang menjadikan kami ada sampai hari ini. Kami bersyukur kami boleh bangun dari tidur kami. Kami boleh menikmati kehidupan, kesehatan senantiasa Tuhan beri buat kami. Kami percaya dan kami imani semua hal yang mulia, semua hal yang baik yang kami miliki pada hari ini, semua datangnya daripada Tuhan Yesus. Maka dengan ucapan syukur kami mau menyembah-Mu, ya Tuhan. Dengan ucapan syukur kami mau bawa dalam mezbah-Mu yang kudus, mempersembahkan hidup kami menjadi persembahan yang hidup di hadapan-Mu, ya Tuhan. Beracaralah di tempat ini, Tuhan, jamaah, setiap pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, agar setiap kami boleh merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Tuhan Allah kami yang setia, yang sekali-kali pun gak pernah tinggalkan kami, yang sekali-kali pun gak pernah jauh dari setiap kami. Maka kami berdoa kepada seluruh sidang jemaat Tuhan di tempat ini, bahkan juga seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun yang tersambung dalam ibadah Gereja Tiberias live streaming. Tuhan yang sempurnakan ibadah kami. Kami berdoa, kami percaya yang sakit terima kesembuhan daripada Tuhan. Kami terima kelegaan yang daripada Tuhan. Kami terima kekuatan, damai sejahtera bagi setiap kami. Maka juga kami berdoa, Tuhan, urapi berkati hamba-Mu yang terkasih Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji, agar setiap penyampaian firman yang disampaikan adalah isinya Tuhan yang tersampaikan kepada setiap kami, maka menjadi jawaban bagi setiap kami yang membutuhkan. Kami berdoa, Tuhan, menyerahkan pelayanan Gereja Tiberias bagi kemuliaan nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Yang percaya kembali sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur kami menjadi milik kepunyaan-Mu, ya Tuhan. Janji-Mu yang begitu setia menolong hidup kami, menopang hidup kami, ya Tuhan. Syukur kepada-Mu, ya Yesus. Syukur kepada-Mu, ya Tuhan dan Raja kami. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau, ya Tuhan. Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Haleluya, Yesus. Ku bersyukur ku milik-Mu, menjadi kesukaan-Mu. Inilah hidupku, di dalam kasih
masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Kita boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Sungguh kami ada karena kasih-Mu ya Tuhan. Sungguh kami ada karena anugerah-Mu ya Tuhan. Ku bersyukur ku milik-Mu, mencari kesukaan-Mu. Inilah hidupku dalam kasih-Mu, di dalam kasih. Mari dengan segenap hatimu katakan, ku bersyukur ku milik-Mu Tuhan. Ku bersyukur ku milik-Mu, mencari kesukaan-Mu. Inilah hidupku dalam kasih-Mu, di dalam kasih-Mu. Oh, seindah pelangi ku tahu janji-Mu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Seindah pelangi, seindah pelangi, ku tahu janji-Mu untuk masa depan. Sungguh ya Kau yang telah mengurapi setiap hidup kami Tuhan, penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Penuh kemuliaan-Mu Tuhan, bagai bintang terangi jalan hidupku. Oh Yesusku,
kesukaan-Mu ya Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan. Seindah pelangi ku tahu janji-Mu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh dengan kemuliaan yang daripada-Mu Tuhan. Penuh kemuliaan. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita bangkit berdiri nyatakan. Bagai bintang yang bersinar terangi jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi dua-dua di hadapan Tuhan. Mari sama-sama nyatakan, katakan. Seindah pelangi ku tahu janji-Mu untuk masa. Kau yang mengurapi hidup kami. Kau mengurapiku penuh kemuliaan. Bagai bintang yang bersinar terangi jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Seindah
Tuhan dan Allahku, penyelamat dalam hidup kami. Oh, kami sembah dan percaya, kami tinggikan Engkau yang tak pernah lepaskan aku. Kasih-Mu beserta hidupku Tuhan. Oh Yesus, oh Yesus, Kaulah segalanya ya Tuhan. Kaulah yang menjadikan kami ada sampai hari ini. Kau yang menguatkan langkah kami karena Tuhan beserta kami. Kau yang selalu membela setiap kami dengan kasih-Mu yang disediakan bagi kami ya Tuhan. Biar menjadi taat dan setia kepadamu itu yang menjadi keputusan bagi kami. Karena Tuhan yang telah terlebih dahulu begitu setia buat kami. Biarlah mengikut Yesus menjadi keputusan kami, satu-satunya keputusan dalam hidup kami. Kami memilih Tuhan sebab Tuhan telah pilih kami terlebih dahulu. Tuhan yang telah memilih kami untuk mengasihi kami. Tuhan yang telah memilih kami untuk menyelamatkan kami. Tuhan yang terlebih dahulu, Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kami. Syukur bagi-Mu ya Yesus. Syukur bagi-Mu Tuhan. Mengikuti Yesus putusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikuti Yesus putusanku, ku tak ingkar, ku tak. Mengikuti Yesus keputusan, mengikuti Yesus putusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikuti Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri. Mari katakan, ku tak ingkar di hadapan-Mu ya Tuhan. Tetap ku ikut walaupun sendiri. Sungguh ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mari katakan, salib di depan dunia ketiga. Salib di depan dunia ketiga. Ku tak ingkar, oh, ku tak ingkar. Yang terbaik yang pernah kami pilih,
Kami ada sampai hari ini karena Tuhan yang telah terlebih dahulu. Engkau yang telah memilih kami. Engkau yang telah memanggil kami, menjadikan kami ada sampai hari ini. Syukur kepadamu ya Allahku, yang menyediakan keselamatan, yang menyediakan kami jalan kebenaran. Hanya di dalam Tuhan kami menemukan semuanya. Engkau cukup bagi kami, kasih-Mu yang terbesar dalam setiap kami Tuhan. Maka dalam ibadah kami di pagi hari ini, hanya nyanyian yang terbaik, hanya ibadah yang terbaik, hanya hati yang terbaik. Kami persembahkan kepada satu nama yang hidup, nama yang telah menyelamatkan kami dengan kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya kembali sama-sama kita katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Mari pagi hari ini saudara kita memuliakan Tuhan. Kita bersatu dalam pujian, kita bertepuk tangan. Karena kasih Tuhan yang sempurna bagi setiap kita. Yang percaya saudara kan haleluya. Haleluya. Sama-sama. Betapa dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Mari kita pandang dari suku mana, sebab Tuhan yang bersatukan. Satu suara. Kita pandang dari suku mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudaraku. Mari bersatu katakan saudariku. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Angkat tanganmu sama-sama dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita, terjalin Roh Kudus di antara kami. Dalam Engkau kami terima sukacita bagi hari ini. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Melimpah sukacita kami Tuhan di hadapan-Mu. Allah yang persatukan kami, Allah yang pertemukan setiap kami di gereja ini, di Bilyas. Mari bersuara di hadapan Tuhan, katakan bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Semua bertemu dalam
dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kami putuskan Tuhan pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kami mau terus bersuka cita sebab kami tahu hidup kami dalam Yesus selalu ada sukacita. Yang percaya katakan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua. Yang di rumah jangan kalah, angkat suara. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, mari saling menguatkan saudara pagi hari ini. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Tiberias. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Lihat kiri kananmu, saling menguatkan saudara di rumah Tuhan. Katakan, mari saudaraku, katakan. Oh, saudaraku dan saudariku, ada Tuhan dengan kasih yang sempurna. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari, mari, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Katakan, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Yang bersyukur, yang bersuka cita, karena Tuhan Yesus berikan tepuk tangan yang paling dahsyat, saudara. Haleluya, haleluya. Silakan kembali duduk, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Saudara bersuka cita pagi hari ini, amin. Yang bersuka cita berikan tepuk tangan sekali yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, haleluya saudara. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam ibadah kita di pagi hari ini, saya akan bacakan terlebih dahulu bagi seluruh jemaat Tuhan yang hadir dan juga yang tersambung secara live streaming. Itu suara gembala kita yang terkasih untuk minggu ini saudara, dari Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dengan tema meraih kebajikan dari Tuhan. Roma yang pertama, doa pembuka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam hidup ini kita harus memiliki program untuk mengutamakan kerajaan sorga, mengutamakan Tuhan dan pekerjaannya. Matius 6 ayat 30 hingga 34. Hidup di bumi ini seperti di sorga. Doa kami, hidup kami diberkati seperti gelombang laut yang tidak putus-putusnya. Haleluya, amin. Roma kedua, meraih kebajikan dari Tuhan. Bagaimana kita meraih kebajikan dari Tuhan? Yang pertama, selalu merindukan dan mencintai hadirat Tuhan. Mazmur 23 ayat yang ke-6. Raja Daud mengalami kebajikan dan kemurahan Tuhan sepanjang hidupnya
karena Tuhan selalu menyertainya. Daud mencintai hadirat Tuhan dan selalu memuji menyembah Tuhan. 1 Samuel 18 ayat 14, Mazmur 27 ayat yang keempat. Waktu memuji dan menyembah Tuhan, maka roh-roh jahat akan pergi daripada kita karena pujian dan penyembahan itu mendatangkan kuasa Tuhan. Mazmur 22 ayat 4 hingga 5, 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-23. Yang kedua, selalu mencari perkenanan Tuhan. Efesus 4 ayat 29 sampai dengan 31, kita harus selalu mencari perkenanan Tuhan untuk apa yang harus kita lakukan atau kerjakan. Untuk itu kita harus membuang segala dosa dan kenajisan dan membersihkan hidup kita. Izinkan Roh Kudus untuk bekerja dalam hidup kita agar buah roh terpancar dalam kehidupan kita. Galatia 5 ayat 22 hingga 23. Yang ketiga, selalu mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Yohanes 21 ayat 7, Petrus meninggalkan semua berkat-berkat dunia dan pergi kepada Yesus. Karena Petrus mengasihi Tuhan lebih dari apapun di dunia ini. Dan Tuhan sangat berkenan kepada Petrus. Jika kita belum mengalami kebajikan, harus ada perubahan dalam hidup kita. Dan menyelidiki diri kita, apakah sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kita memang hidup di dunia, tapi kita harus lebih memikirkan perkara yang di atas. Roma yang ketiga, hati-hati, iblis berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelan. Yang pertama, akhir zaman, iblis bekerja keras untuk menjerat orang-orang untuk dibawa ke neraka. 1 Petrus 5 ayat 8. Ayat ini mengajarkan bahwa iblis berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelan. Artinya orang yang hidup dalam dosa, yaitu orang yang tidak hidup dalam pertobatan. Yang kedua, di alam roh setan sangat kejam menyiksa orang-orang yang bukan warga surga. 2 Petrus 2 ayatnya yang keempat. Yang ketiga, akhir zaman, mereka yang tidak hidup dalam pertobatan mendapat bagian di dalam lautan api yang menyala-nyala. Wahyu 22 ayat 14 hingga 15. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa yang pertama, mereka yang hidup dalam pertobatan dan membasuh jubahnya akan menerima hak atas pohon kehidupan. Artinya menerima surga yang kekal. Lukas 13 ayatnya yang ketiga. Yang kedua, mereka yang mencintai dusta, orang-orang sundal, penyembah-penyembah berhala akan mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Wahyu 21 ayat yang 8. Yang ketiga, mereka yang menyukai dan melakukan dusta akan berada di luar kerajaan kekal Allah. Wahyu 22 ayat 15. Yang keempat, orang-orang yang mencintai dusta, Alkitab samakan dengan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh. Doa penutup, suatu hari kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Kita akan dihakimi menurut perbuatan kita. Mari kita sungguh-sungguh bertobat, saling mengampuni, saling mengasihi, lupakan yang lalu. Hidup kita harus dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Agar keluargamu, keluargaku bersama-sama terbang ke awan-awan menyambut kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan. Haleluya, amin. Demikian suara gembala, kita kasih lu tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus yang begitu baik. Dan juga pesan suara gembala yang pasti memberkati setiap kita pada pagi hari. Mari sama-sama kita akan dengarkan firman Tuhan lebih dalam lagi saudara. Untuk kita siapkan hatimu, datang dengan hati yang rela. Kita pasti mengalami Tuhan luar biasa pagi hari ini. Tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk berkat-Mu, untuk kemurahan-Mu yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa hari ini, pagi ini ada karena kemurahan Tuhan. Kami boleh melangkah Tuhan Yesus, boleh bersekutu dengan saudara seiman kami memuji dan menyembah di ruangan ini Tuhan. Kami tahu dan percaya bukan suatu kebetulan, tapi karena Tuhan yang memimpin setiap langkah kehidupan kami. Tuhan yang merancangkan yang baik, Tuhan yang selalu memprogram setiap kami untuk lebih lagi melekat sama Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus yang menyadari bahwa Tuhanlah yang begitu baik. Tuhan Yesuslah yang begitu baik bagi setiap kami. Engkau rela berkorban. Kami terharu Tuhan untuk pengorbanan di atas kayu salib. Untuk itu kami datang Tuhan merelakan segalanya. Terlebih hati kami Tuhan, keinginan daging kami Tuhan. Untuk boleh mengerti akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar setiap kami Tuhan. Bahkan terlebih ubahkan setiap kami. Bahkan mampukan kami yang sementara akan menerima firman Tuhan. Biar kami jiwa-jiwa yang merindukan Tuhan. Setiap kami berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kerinduan kami bawa Tuhan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Mari saudara di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu, buka hatimu, sambut dia saudara. Haleluya. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia ajaib, dia mulia, dia agung, dia cinta daku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambut dia saudara. Sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Beri dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, bagi yang mulia. Angkat tanganmu saudara, mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Kami sambut Engkau, oh Tuhan. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Mari dengan kerelaan hatimu sambut firman Tuhan, berikan tepuk tangan yang paling dahsyat. Oh, sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Beri dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia. Ku angkat tanganku, oh, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Kami sembah, kami muliakan, kami puji Engkau, Tuhan Yesus Allah kami yang ada di tengah kami, dan Kau bertakhta di atas pujian dan penyembahan kami. Kami siap untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, dengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, teguhkan setiap firman dengan tanda kuasa dan mujizat. Buka mata dan telinga hati kami ya Tuhan, untuk lebih lagi mengerti firman-Mu, dan bukakan rahasia dari firman-Mu, dan terlebih kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya pagi ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap gok dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih, shalom. Selamat pagi, sukacita bersama dengan setiap saudara di Tiberias Gading Nias, juga setiap saudara di Tiberias live streaming di rumah masing-masing. Berkat perkenanan Tuhan atas setiap kita. Di masa libur yang indah ini kita luangkan waktu di rumah Tuhan, dan saya mengajak saudara untuk kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam Wahyu. Kita buka firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-17. Wahyu pasalnya yang ke-17, dan kita mau baca beberapa ayat dalam
perikop firman Tuhan ini, yaitu mulai dari ayatnya yang pertama. Ya saudara, Wahyu 17, kita mau lihat dari ayatnya yang pertama. Boleh ditampilkan ayat firman Tuhan. Perikop yang berjudul penghakiman atas Babel. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Ini perikop firman Tuhan yang agak sulit dan agak berat, saudaraku. Jadi, tetapi ada sesuatu yang saya mau bagikan kepada saudara yang sangat penting, yang saya percaya Tuhan taruh dalam hati saya. Kita lihat ayat yang ketiga. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk 4. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmizi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Ayat 5, dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia. Katakan bersama saya, rahasia. Katakan bersama saya, rahasia. Dan rahasia ini dalam bahasa Inggrisnya adalah misteri. Ya. Jadi rahasia adalah suatu misteri yang harus kita pecahkan. Dan saya mau pecahkan misteri ini hari ini, saudara. Misteri mengenai Babel besar ini atau penghakiman atas Babel. Suatu rahasia, titik 2. Babel besar. Ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Nanti saudara baca di rumah lebih lagi perikop ayat ini. Dan saudaraku yang terkasih, hari ini saya mau berbicara mengenai Babel, rahasia besar ini. Apa arti dari misteri ini? Apa arti dari rahasia ini? Jadi hari ini kita agak banyak baca ayat, saudaraku, karena Babel ini bukan suatu misteri yang kecil, ini suatu misteri yang besar. Dan saking besarnya misteri ini, saudara, sampai kitab Wahyu, sebelum penutupan kitab Wahyu, itu kitab Wahyu mendedikasikan 4 pasal. Jadi bayangkan 4 pasal untuk Babel ini. Wahyu 16, 17, 18, 19, lalu diikuti oleh perjamuan kawin anak domba, lalu setelah itu selesai, ya the end, langit dan bumi yang baru dan sebagainya. Kenapa Babel ini menutup Alkitab, menjadi bagian dari akhir penutupan Alkitab di kitab Wahyu, tapi juga membuka Alkitab di kitab Kejadian. Ya, kita tahu pas setelah penciptaan Adam dan Hawa, lalu Kain dan Habel, lalu air bah Nuh, Sem Ham Yafet, dan setelah Sem Ham Yafet, dari Nuh, Sem Ham Yafet, setelah air bah langsung muncul yang namanya Menara Babel. Jadi untuk memecahkan misteri ini, saudaraku, kita harus baca mau tidak mau beberapa ayat. Kita lihat firman Tuhan dalam Kejadian pasalnya yang ke-11, mulai dari ayatnya juga yang pertama. Apa arti dari pelacur besar Babel ini yang duduk di atas binatang atau kita sebut saja sebagai monster besar ini. Binatang yang keluar dari dalam laut ini. Kita lihat Kejadian 11 ayatnya yang pertama. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Judul perikopnya ini adalah Menara Babel. Maka berangkatlah mereka, ayat 2, ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah
dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah apa? Sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserah ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Ayat 7. Baiklah kita turun. Ini Tuhan yang berbicara, Saudara, ya. Baiklah kita turun dan apa? Mengacau balakon di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. 9. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut apa? Babel. Ya, ini pertama kali nama Babel muncul. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Ya, ini banyak ayat yang kita baca hari ini, tapi saya pastikan saudara tidak akan menyesal karena ini misteri besar yang harus kita pecahkan. Apa itu Babel? Yang disebut sebagai pelacur besar di kitab Wahyu. Kita lihat saudaraku yang terkasih, ya, bahwa Babel ini adalah kecenderungan manusia untuk bersatu, untuk berkumpul dengan identitas tertentu. Dan kecenderungan seperti itu di mata Tuhan adalah berbahaya. Manusia adalah makhluk sosial. Dan kekuatan manusia adalah ketika manusia bersatu. Betul atau tidak, saudara? Setuju? Amin? Kalau manusia bersatu, hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa itu dapat kita capai. Ya, itu kekuatan yang unik buat manusia. Ya, binatang itu tidak bisa bersatu dengan satu visi untuk tujuan tertentu. Binatang nggak bisa lakukan hal tersebut, ya. Tetapi manusia bisa bersatu dan kesatuan ini akan mencapai hal-hal yang besar. Ya, misalnya katakanlah satu lawan satu misalnya, kalau manusia lawan misalnya simpanse itu monyet, sejenis monyet yang sangat kuat, saudara. Dan simpanse itu kekuatannya 4 kali lipat manusia, ya. Kalau satu lawan satu manusia kalah. Ya, kalau simpanse kuat sekali. Ya, gorila itu kekuatannya gorila misalnya 8 kali lipat manusia. Ya, 1 lawan 1 kalah. Ya, tapi katakanlah misalnya 10 lawan 10 manusia menang jauh. Ya, kenapa? Karena 10 simpanse sama 100 simpanse nggak ada bedanya. Karena mereka tidak bisa bersatu. Mereka nggak bisa kompak. Ya, mereka nggak bisa bersatu. Tapi manusia bisa kompak. Ya, kita bersatu dalam perang misalnya, ya, melawan, apalagi kalau melibatkan kecerdasan manusia, karena manusia sangat cerdas, apalagi kalau bersatu, ya, kalah. Jadi manusia adalah makhluk sosial dan kekuatan manusia adalah ketika dia bersatu, saudara. Tapi pertanyaan besarnya adalah apa yang menyatukan manusia tersebut? Karena manusia bisa bersatu untuk melakukan hal-hal yang dahsyat untuk kebaikan, tapi manusia juga bisa bersatu melakukan hal-hal yang jahat, yang keji. Betul atau tidak, saudara? Ya, saya baca di media belum lama ada 2 perempuan pemandu karaoke, ya, yang diarak oleh massa, dianiaya oleh massa dan dibuang ke laut, dan kita malu jadi manusia, saudara. Bahwa manusia bisa kalau sudah bersatu. Dan pertanyaan besarnya sekarang, apa yang menyatukan manusia tersebut? Ya, kalau manusia bersatu atas visi dan yang menyatukan manusia tersebut adalah identitas kelompok, itu berbahaya. Dan identitas kelompok itu berdasarkan baik suku, baik agama, baik ras, dan kelompok yang lain. Baik itu berdasarkan
jenis kelamin, baik itu berdasarkan status ekonomi, dan lain sebagainya. Kalau yang menyatukan adalah identitas kelompok, saya percaya itu adalah menara Babel. Karena identitas kelompok ini jahat. Identitas kelompok itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau yang menyatukan itu adalah identitas kelompok, itu berbahaya. Kita tidak boleh disatukan atas dasar identitas kelompok, baik berdasarkan suku, agama, dan ras. Dan yang menyatukan kita tidak boleh, bahkan agama Kristen sekalipun. Kenapa? Yang menyelamatkan saudara dan saya bukan agama Kristen. Yang menyelamatkan kita adalah Yesus. Yang setuju katakan amin. Yang menyelamatkan kita siapa? Yesus. Jadi kekristenan adalah, menurut saya, kekristenan sangat unik. Karena itu agama yang tidak bermain identitas kelompok. Kenapa? Karena keselamatan ada pada tiap individu, bukan kelompok. Yang setuju katakan amin. Keselamatan ada pada setiap apa? Individu. Pertobatan ada pada setiap individu. Kita berdosa secara individu. Dan kita harus selamat menerima Yesus secara individu. Dan gereja sebenarnya bukan gedung ini. Gereja sebenarnya bukan organisasi. Gereja sebenarnya adalah saudara dan saya. Katakan kiri kananmu, katakan kamu adalah gereja. Ya, kita ada di gereja yang indah, gereja Tiberias Gading Nias. Tapi saya mau katakan, gereja yang sebenarnya adalah orang yang duduk di sebelah saudara. Dan orang yang duduk sebelah saudara juga adalah gereja yang indah. Katakan kiri kananmu, katakan indah juga gerejanya ini. Ya. Jadi gereja yang sebenarnya adalah individu manusia. Dan Tuhan mau tinggal di dalam manusia. Yang setuju katakan amin. Jadi kekristenan memuliakan individu manusia yang luar biasa. Karena Tuhan mau tinggal dalam manusia. Tuhan tidak mau tinggal di dalam institusi, Tuhan tidak mau tinggal dalam organisasi, Tuhan tidak mau tinggal di dalam kemah atau bait bahkan. Karena bait Allah adalah saudara dan saya. Dan ini menetralkan, menghancurkan identitas kelompok. Ini menghancurkan Babel. Dan akhir zaman ini Babel akan dihancurkan. Yang sudah katakan amin. Dan identitas kita manusia yang menyatukan kita itu tidak boleh kelompok. Yang menyatukan kita adalah individu yang diurapi. Dan saya mau katakan individu yang diurapinya itu tinggal dalam setiap saudara dan saya. Dan individu yang diurapi tersebut adalah Yesus Kristus. Jadi konsep Yesus Kristus itu memuliakan individu. Dan konsep Yesus Kristus itu menghancurkan identitas kelompok. Karena selama manusia terpaku dengan identitas kelompok, kita adalah manusia yang terbelakang, kita adalah manusia yang diskriminatif, kita adalah manusia yang rasis, dan kita manusia yang merasa paling benar sendiri, dan menghakimi kaum yang lain, dan menyerang kaum yang lain, dan kita akan terus terpecah belah kalau kita bermain identitas kelompok. Dan kenapa Babel ini disebut sebagai pelacur besar? Dan saya mau katakan terus terang kepada saudara, karena identitas kelompok itu seksi. Saya katakan terus terang, ya, politik identitas itu menarik. Betul atau tidak? Sangat menarik, itu seksi. Ya, orang akan tertarik. Ya, orang akan kumpul banyak. Kalau bermain identitas politik, maka kita berdoa, Tuhan berkati Indonesia. Tuhan selamatkan Indonesia. Ya, karena kita akan menjadi manusia yang terbelakang, yang mundur, yang bisa dibodoh-bodohin, yang tidak akan maju. Kalau kita panji-panji yang menyatukan kita, yang kita tinggikan, yang kita muliakan adalah identitas kelompok. Identitas kelompok tidak boleh dimuliakan. Walaupun kita tidak bisa pungkiri, identitas kelompok akan selalu ada. Dan kita tidak bisa pungkiri, ya, saya adalah anggota dari kelompok tertentu, suku tertentu, agama tertentu, ras tertentu. Saya adalah anggota dari jenis kelamin tertentu, suka atau tidak. Tapi kita nggak boleh muliakan itu. Kita nggak boleh tinggikan itu. Karena kalau itu yang ditinggikan berbahaya. Karena identitas kelompok akan selalu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan identitas kelompok itu memiliki daya tarik untuk menarik massa, untuk menyatukan massa.
itu luar biasa. Yaitu kenapa banyak pemimpin-pemimpin sekarang ini, bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Sekarang mereka bermain identitas dan itu jahat, saudara. Ya, mereka bermain identitas politik karena itu murah meriah dan itu menarik seperti yang saya katakan dan itu disebut sebagai pelacur besar Alkitab katakan. Ya, karena daya tarik yang luar biasa. Tapi itu akan membawa kepada kehancuran. Yang dimuliakan haruslah individu yang diurapi, Mesias, Kristus, individu yang diurapi, yang kita sembah, yang kita tinggikan, yang kita muliakan di tempat ini sekarang. Dan yang menyatukan kita haruslah Yesus. Ya, jadi saya bongkar hari ini, saudara, apa arti dari Babel. Babel membuka Alkitab, menutup Alkitab. Dan kita berada di akhir zaman. Dan saya percaya bahwa identitas kelompok ini, mau apapun itu, di akhir zaman ini akan dihancurkan. Dan yang menghancurkannya adalah konsep individu yang diurapi, yaitu Kristus. Dan individu ini harus berada di atas kelompok. Karena kalau tidak akan berbahaya. Yesus harus dimuliakan dan Yesus adalah identitas kita. Percaya kepada Yesus artinya saudara temukan identitas kita di dalam Yesus. Dan identitas ini harus berada di atas identitas yang lain. Yesus harus menjadi Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah. Yang setuju katakan amin. Nilai ini harus di atas nilai yang lain karena kalau tidak itu akan membawa kepada kehancuran. Yaitu manusia, individu yang rela memberikan nyawanya, yang rela memikul salibnya, yang mati dan bangkit, itu harus ditinggikan. Karena yang bisa bertobat, yang bisa selamat adalah individu. Organisasi tidak bisa bertobat, institusi tidak bisa bertobat, kelompok tidak bisa bertobat. Tapi individu, saudara dan saya bisa bertobat. Yang sudah katakan amin. Kita bisa bertobat dan kita bisa mereformasi institusi. Kita bisa mereformasi organisasi. Ya, tapi organisasi tidak bisa bertobat. Dan organisasi awalnya bisa baik, tapi akhirnya kaku, usang, dan akhirnya menjadi jahat. Ya. Kelompok awalnya bisa dibuat berdasarkan tujuan yang baik, tapi kalau tidak diperbaharui, tidak ditransformasi, maka bisa menjadi jahat. Tapi manusia, individu, saudaraku, kita bisa bertobat. Kita bisa mati dan bangkit kembali, istilahnya demikian. Kita bisa percaya kepada Yesus, mati dan bangkit kembali, bertobat, kita berubah, diperbaharui. Itu kenapa individu ini harus dimuliakan, saudaraku, di atas kelompok. Dan saya berani mengatakan demikian. Ya, dan individu ini haruslah individu yang diurapi, yang ada di dalam setiap saudara. Yang setuju katakan amin. Saya mau katakan, rahasia Babel ini dilawan, dihancurkan, di-counter dengan rahasia yang lainnya. Dan rahasia ini adalah rahasia Injil. Kita lihat firman Tuhan dalam Kolose pasalnya yang pertama. Jadi rahasia besar ini adalah rahasia Babel, ya, yang mengalahkan rahasia Injil. Karena rahasia Babel ini hanya dapat dinetralkan oleh Injil Kristus Yesus. Kita lihat Kolose pasalnya yang pertama, kita lihat ayatnya yang ke-25 sampai 27, boleh ditampilkan. Yang siap baca firman Tuhan katakan amin. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Yaitu rahasia, katakan bersama saya rahasia. Katakan bersama saya rahasia. Nah ini dia, Babel adalah sebuah misteri. Dan kita harus membaca firman Tuhan ini dengan rendah hati, saudara. Dan jangan pakai kacamata agamawi, saudara. Ya, buang kacamata agamawi. Kita pakai kacamata kerelaan hati dan kejujuran.
Ketika kita tidak mengerti kitab suci, kita jujur, lebih baik kita tidak mengerti kitab suci. Dan kalau saudara jujur baca kitab suci, maka pewahyuan akan dibukakan kepada saudara. Yang setuju katakan amin. Ya, karena jangan pikir kita sudah ngerti. Karena kalau kita pikir kita sudah ngerti, nggak akan ada pewahyuan lagi yang kita dapat. Oh, percaya Yesus selamat, saya sudah mengerti, sejak sekolah minggu saya sudah mengerti. Karena dari sekolah minggu saya sudah belajar hal tersebut. Kalau itu sikap kita dalam membaca Alkitab, saudaraku, kita nggak akan belajar. Ya, tapi kadang-kadang kita harus buang apa yang kita sudah mengerti, kita buang dan baca Alkitab dengan kerendahan hati, maka rahasia firman Tuhan akan dibukakan kepada saudara. Ini suatu rahasia yang sangat dalam, yang butuh seumur hidup untuk kita menggali dan membongkarnya. Karena kita tidak akan sepenuhnya mengerti firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan itu kedalamannya dahsyat luar biasa. Yang setuju katakan amin. Ini rahasia apa? Ayat 26, itu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan. Tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. 27, kita baca sama-sama ayat 27, 1, 2, 3. Kepada mereka Allah memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Nah, perhatikan, rahasia itu. Apa rahasia hal tersebut, saudaraku? Rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu titik 2, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Oh, saya sudah mengerti Yesus, saya sudah ngerti Yesus. Yesus mati, Yesus lahir, saya sudah mengerti Yesus. Tapi itu bukan rahasia yang saya maksud, saudara. Oh, Yesus yang, ya Yesus di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus yang mati dan bangkit, itu bukan rahasia yang saya maksud. Rahasia yang saya maksud adalah bahwa Yesus yang mati dan bangkit itu ada di dalam kamu. Itu rahasia. Yang setuju katakan amin. Itu rahasianya. Bahwa Yesus yang mati dan bangkit itu ada dalam setiap individu, dan roh Allah ada dalam setiap kita. Kita semua individu adalah bait Allah. Itu rahasia. Yang setuju katakan amin. Jadi bukan hanya Yesus, mengenai Yesus yang, ya, jangan lihat Yesus di luar kita. Yesus ada di dalam kita. Itu rahasia. Dan itu menghancurkan identitas kelompok apapun. Yang setuju katakan amin. Karena identitas kelompok itu berbahaya. Dan saudaraku yang terkasih, saya berani mengatakan, ya kalau yang saya katakan ini bukan hanya Alkitabiah, tetapi juga realita akan membackup apa yang saya katakan ini. Dan sejarah juga akan membackup apa yang saya katakan ini. Saudara perhatikan ya, masyarakat peradaban negara-negara yang maju itu menghormati individu. Ya, dan nilai dari individu itu sangat dihargai. Dan di dunia ini, di alam roh ada pertempuran, ada konflik. Konflik antara dua nilai ini. Konflik antara dua narasi ini. Ya, yang yaitu narasi individu yang diurapi Yesus versus melawan narasi monster, yaitu binatang tersebut. Ya, yang saya percaya itu adalah narasi identitas kelompok yang di atasnya adalah menara Babel atau pelacur besar, menara Babel tersebut, ya, yang membawa kepada kebinasaan. Dan saudaraku, konflik ini terjadi di berbagai tingkatan, di berbagai level. Dan bahkan paling jelas secara nyata konflik ini saudara bisa lihat dalam realita sosial politik global pun saudara akan lihat. Terdapat konflik ini yang bahkan terjadi sekarang ini. Ya, dan para pemimpin dunia sekarang melihat bahaya akan adanya konflik, benturan antara kedua nilai ini. Nilai pertama adalah nilai yang menjunjung tinggi nilai dari setiap individu manusia. Nilai yang anti dari nilai tersebut itu mengatakan bahwa individu manusia tidak penting. Ya, yang penting adalah kelompok. Dan dua hal ini berbenturan. Tapi Alkitab mengatakan
bahwa anak manusia, Kristus Yesus akan menang. Dan dia akan memerintah selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi individu yang ditinggikan ini, saya tidak bermaksud mengenai meninggikan nilai individualisme. Saya tidak bermaksud demikian. Karena individualisme itu kebablasan. Ya, individu yang egois, yang hanya mementingkan hak-haknya saja, ya, dan individu yang selalu menuntut hak-haknya, itu individualisme. Dan saya tidak mengkhotbahkan hal tersebut. Yang saya khotbahkan adalah individu yang diurapi Tuhan Yesus Kristus. Dan individu tersebut, saudara, tidak mengenal suku, ras, dan individu tersebut tidak menuntut hak-haknya, justru dia memikul salib, memberikan nyawanya bagi orang lain. Yang setuju katakan amin. Dan individu tersebut harus ditinggikan. Karena individu tersebut harus dimuliakan di atas segala-galanya. Dan yang menyatukan kita sekarang ini, saudara, harus individu yang diurapi tersebut. Kalau yang menyatukan kita adalah hal yang lain, maka itu berbahaya. Kelompok kalau sudah bersatu dengan identitas tertentu, mau itu suku, mau itu agama, mau itu ras, mau itu kepentingan apapun yang lain yang sudah disatukan, mengerikan. Ya, mereka akan melakukan hal-hal yang mengerikan, yang membuat manusia itu maju dan diberkati. Adalah individu yang diurapi Tuhan Yesus Kristus yang harus menjadi identitas kita. Jadi saya berani katakan sesuatu hal yang mungkin kedengarannya kontroversial, tapi renungkan baik-baik apa yang saya katakan. Saya katakan bahwa individu harus di atas kelompok. Dan individu tersebut adalah identitas setiap kita. Yang tidak mengenal suku tertentu, bahkan agama tertentu, bahkan ras tertentu, dan individu tersebut adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan mungkin saudara akan protes dan berkata, bukankah Kristen sendiri itu adalah agama yang memiliki identitas kelompok? Saya katakan tidak. Karena kekristenan, kerajaan surga ada di dalam setiap individu. Sehingga tidak akan bermain identitas kelompok. Kekristenan sangat unik. Dia adalah agama yang tidak punya identitas kelompok. Karena Tuhan mau tinggal dalam setiap manusia. Yang setuju katakan amin. Tuhan mau tinggal dalam setiap kita. Roh Allah ada di setiap manusia. Dan manusia yang saya maksud sini adalah setiap individu. Dan kalau individu yang dimuliakan, dahsyat. Ya, individu yang itu yang dimuliakan luar biasa. Dan saya akan tutup dengan ayat ini. Kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam Daniel 7. Daniel pasalnya yang ke-7, kita mau lihat ayatnya yang ke-13 dan ke-14. Tadi kita sudah lihat, saudaraku, ya, bagaimana kitab Wahyu Yohanes melihat misteri binatang, monster, yang di atasnya adalah pelacur besar, yang adalah Babel tersebut. Sekali lagi saya definisikan untuk kita bahwa Babel adalah kecenderungan manusia untuk bersatu sebagai kelompok untuk tujuan tertentu yang tidak memuliakan individu yang diurapi. Dan Babel dan binatang itu dapat disebut sebagai anti dari individu yang diurapi tersebut, dan anti dari individu yang diurapi tersebut namanya antikristus. Tetapi urapan yang diurapi, individu yang diurapi ini, minyak urapan ini, dalam Hakim-Hakim 9 dikatakan memuliakan Allah dan memuliakan manusia, menghormati Allah dan menghormati manusia. Ya, manusia sangat dihormati ketika Yesus ditinggikan. Yang setuju katakan amin. Itu kenapa nyawa manusia itu sangat dihormati. Itu kenapa ya kebanyakan negara-negara yang sudah menerima Injil, kalau saudara perhatikan, mereka menjunjung tinggi nilai manusia, yang bahasa sekulernya adalah hak asasi manusia. Istilah sekulernya adalah demikian. Dan saya berani katakan, negara-negara peradaban masyarakat yang tidak menghormati nilai individu manusia, di mana harga nyawa manusia itu murah,
Saudara lihat, itu adalah tempat-tempat yang terbelakang, ya, yang tidak maju, yang penuh dengan penindasan dan ketidakadilan dan lain sebagainya. Jadi individu ini individu yang diurapi Yesus Kristus harus dimuliakan. Yang cinta Yesus katakan amin. Kita lihat Daniel 7, kita lihat ayat 13 dan ke-14. Saya akan tutup dengan ini, dan ayat ini menurut saya sangat penting karena kalau saudara baca ayat ini, saudara mengerti narasi dari sejarah. Bahwa narasi dari sejarah sudah ditentukan. Kita tidak bisa nebak masa depan, kita tidak bisa meramal masa depan. Tapi saya berani katakan, narasi sejarah dan narasi masa depan, benang merahnya sudah diberikan oleh Tuhan. Dan kalau saudara mengerti Alkitab, saudara tidak akan tanpa arah melihat sejarah dan melihat masa depan. Kita lihat Daniel 7 ayat 13 dan ayat 14. Ayat 13, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Katakan bersama saya, anak manusia. Ya, Daniel menceritakan ada 4 monster, 4 binatang. Binatang pertama ini, dan yang terakhir, yang final adalah anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Mengabdi kepada siapa? Anak manusia. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Saya percaya, saudaraku, bahwa di akhir zaman ini, ya, tatanan masyarakat, baik itu politik, sosial, apapun, yang menghargai nilai manusia ini akan diberkati dan akan maju. Karena saya berani katakan, nilai nyawa manusia, setiap individu itu sakral, itu suci. Bahkan saking sakralnya, Yesus katakan, kalau engkau menghina salah satu yang paling hina ini, engkau juga lakukan bagiku. Tapi kalau engkau lakukan hal yang baik kepada yang paling hina ini, individu manusia, engkau juga berbuat baik kepadaku. Karena nilai dari individu manusia yang harus dimuliakan, yang ditinggikan ini adalah Yesus. Dan nama Yesus penuh kuasa dan penuh mujizat. Nama itu adalah nama yang ajaib. Dan nilai anak manusia ini harus di atas nilai yang lain. Karena Alkitab katakan, di akhir zaman yang menghakimi adalah anak manusia. Yang setuju katakan amin. Di akhir zaman yang menghakimi siapa? Anak manusia. Dan jujur saya lihat anak manusia sudah mulai menghakimi. Penghakiman sudah, seperti yang saya katakan, yang tidak menghargai nilai dari individu manusia, itu tidak akan maju, tidak akan diberkati, dan akan terus terbelakang. Saya berdoa Indonesia diberkati Tuhan. Ya, kita berdoa Indonesia maju. Dan kemajuan, keadilan, dan kemakmuran, saudaraku, hanya dapat diperoleh. Perdamaian yang permanen hanya dapat diperoleh dalam suatu masyarakat yang menilai sesama manusia bukan berdasarkan suku, agama, dan ras. Tapi harus menilai sesama manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Bahwa senyawa manusia memiliki sesuatu yang sakral di dalamnya. Sehingga nggak boleh diutak-utik, ya, nggak boleh macam-macam, merendahkan sesama. Karena ada sesuatu yang tidak kelihatan, yang sakral, tapi sesuatu yang tidak kelihatan tersebut harus memerintah di antara kita. Dan bangsa-bangsa yang menghormati nilai anak manusia ini, saudara, itu di akhir zaman ini diberkati. Karena Yesus datang, anak manusia datang untuk menyelamatkan, tapi di akhir zaman dia juga datang untuk menghakimi. Dan saudara yang terkasih, setiap individu manusia akan dihakimi berdasarkan apakah mereka hidup sesuai dengan pola yang sudah diberikan oleh sang anak manusia ini dalam kematian dan kebangkitannya. Penghakiman ini tolak ukurnya adalah Yesus Kristus.
Itu kenapa kita semua harus percaya kepadanya. Yang setuju katakan amin. Percaya kepadanya dan menjadi seperti Yesus. Menilai sesama kita sebagai gambar dan rupa Allah. Karena di dalam Alkitab, gambar Allah yang tidak kelihatan tersebut adalah Kristus Yesus. Kristus Yesus, Alkitab katakan, adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dan nilai ini harus berada di atas nilai yang lain. Saya bersyukur di akhir zaman, Babel akan dihancurkan. Menara Babel ini akan dihancurkan dan individu yang diurapi, identitas individu yang diurapi ini harus berada di atas identitas yang lainnya. Yang mengasihi Yesus katakan amin. Yang cinta Yesus katakan amin. Itu kenapa kalau kita tinggikan Yesus aman. Amin saudara. Kalau Yesus jadi identitas kita aman. Kita nggak akan bermain identitas kelompok. Karena yang dimuliakan adalah setiap individu. Setiap individu dimuliakan. Kita nggak akan melihat sesama kita sebagai suku, agama, dan ras. Karena roh Allah mau tinggal dalam setiap manusia, saya tidak akan bermain identitas politik, saya akan mengasihi saudara dengan tulus. Dan saudara akan mengasihi saya dengan tulus, karena kita tidak akan memandang kelompok. Karena semua nyawa, semua roh, semua kesadaran manusia suci dan sakral. Saya undang worship leader, dan saya undang imam pemusik. Kita siapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus dan memuliakan pengorbanan anak manusia. Dan setiap minggu di Gereja Tiberias kita akan selalu terima urapan yang memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita sembah Yesus. Kita tinggikan anak manusia. Kita mau katakan, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Tuhan Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, ku mau memuji, ku mau memuji, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Sekali lagi katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah, kita muliakan Yesus. Anak manusia itu harus ditinggikan. Dan kalau ia ditinggikan, maka ia akan membawa jiwa-jiwa.
yang akan menyelamatkan jiwa-jiwa. Individu yang diurapi, yang mati dan bangkit, disalibkan tersebut harus ditinggikan. Dan kita harus percaya kepadanya, karena dalam dialah keselamatan yang kekal. Karena tanpa dia tidak ada keselamatan. Tanpa dia kita akan selalu terhilang. Tanpa dia, saudaraku, kita tidak akan menemukan jati diri kita. Dan tanpa dia, kita akan saling menghancurkan. Dan kita akan saling membinasakan. Tidak ada perdamaian abadi tanpa meninggikan anak manusia tersebut. Dan betapa kita harus lebih percaya lagi meninggikan dia. Agar seluruh keluarga kita, seluruh bangsa kita diselamatkan Tuhan. Karena keselamatan hanya ada pada individu yang diurapi, yang ditinggikan tersebut. Dan jika engkau percaya akan hal tersebut, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan setiap saudara yang angkat tangan dengan iman, katakan bersama saya, dalam nama Yesus, aku percaya bahwa aku adalah generasi minyak dan anggur yang tidak dirusakkan. Aku meninggikan, aku memuliakan individu yang diurapi, Mesias, Juru Selamat, Yesus Kristus, di atas segala-galanya di dalam hidupku. Karena anak manusia itu menyelamatkan dan menghakimi dunia ini. Aku percaya urapan Tuhan ada padaku. Potensi tertinggi dalam hidupku adalah anak manusia yang diurapi Tuhan Yesus Kristus. Dan aku percaya apapun yang aku kerjakan diberkati, berhasil. Karena aku diurapi jadi garam, jadi terang, jadi berkat. Mati dan bangkit seperti Yesus. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, tinggikan namanya, namamu. Angkat tanganmu dan sebut nama tersebut. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima segalanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Mari saudara muliakan Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang segalanya. Amin. Hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima, katakan segalanya Tuhan Yesus. Amin. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk keselamatan yang kami terima. Kami mati, kami bangkit karena Tuhan Yesus ada dalam diri setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk pemberitaan firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Kami berdoa semua itu mengubahkan setiap kami Tuhan. Makin melekat, makin menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan atas setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini hati kami yang mengucap syukur. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan yang memberi. Bahkan yang belum bisa memberi Tuhan, kami percaya bahwa seutuhnya kehidupan kami dalam pemeliharaan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, kami lakukan, kami usahakan bersama dengan Tuhan. Selalu ada penyertaan Tuhan yang sempurna, menguatkan, memberkati, membuatkan segalanya berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan,
Amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi kita. Bersama-sama kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari sama-sama saudara terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Kita muliakan Tuhan. Naikkan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita satu di dalam doa, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk karya keselamatan yang kau kerjakan di atas kayu salib. Kau berikan hidupmu, nyawamu ganti kami. Kami menghormati penderitaan yang kau lalui dengan menghampiri meja perjamuanmu yang kudus dengan roti dan anggur di tangan kami. Roti anggur ini adalah bukti setiap penyakit kami sudah disembuhkan, semuanya sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dengan perjamuan kudus ini kami nyatakan karya penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu berlaku atas kami, atas keluarga kami. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Sama-sama kita katakan dalam nama Yesus, inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib yang pertama, yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah tidak akan jamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit, kami tolak terkapar di meja operasi, kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka, kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus. Sesudah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya, seraya berkata, ambillah dan minumlah, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami janji bertobat. Kami tolak setan dan segala perbuatannya keluarga kami, keluarga yang kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak poligami, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami termeterai sebagai warga kerajaan surga. Kami doa punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki aku sehat, aku sembuh, panca indera pendengaran, penglihatan, sempurna setiap organ, jaringan, sistem dalam tubuhku, sempurna, antibodi, imunitas, pernafasan, sempurna, pencernaan, syaraf, peredaran darah, sempurna, darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun, kami tolak kistemium, kami tolak kanker tumor, kami tolak diabetes, hepatitis dalam nama Yesus. Sebut sakitmu masing-masing dan hardik setiap penyakit dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama tersebut.
Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana makan tidur diberkati tidak kekurangan, kasut jubah tidak rusak selalu baru dengan tubuh darah Yesus. Berkat kami lebih dari roti mana. Kami tolak kemiskinan, roh kekurangan. Kami tolak roh kegagalan, hutang-hutang pribadi. Lunas bulan ini kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutub, segala penyakit, kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Yesus. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, mari pagi hari ini setiap kita sudah terima tubuh dan darah Tuhan Yesus, kita mengucap syukur, kita percaya bahwa Tuhan berkuasa atas setiap kehidupan kita yang ada di dalam kehidupan kita saudara. Angkat tanganmu, mari percaya, mari beriman sama Yesus Kristus, ada kuasa bagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Kita terima minyak urapan yang penuh kuasa ini. Karena perjamuan kudus dan minyak urapan ini, ketika saudara terima minyak ini, saya percaya bahwa identitas apapun selain Yesus Kristus dihancurkan. Dan inilah identitas kita, yaitu Kristus yang diurapi. Dan itu kenapa saya percaya bahwa minyak urapan ini memuliakan Allah dan manusia. Seperti pewahyuan yang Tuhan berikan kepada pendeta Dr. Yesaya Pariaji, bahwa minyak urapan ini harus menjadi identitas setiap orang percaya, yaitu Kristus Mesias yang diurapi. Dan sakramen ini dirancang memang untuk menghancurkan identitas apapun yang jahat. Yang ditinggikan haruslah Yesus Kristus yang diurapi. Mari kita tinggikan, muliakan Yesus. Kita angkat minyak urapan ini, kita akan katakan bersama dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini penuh kuasa, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan. Aku diurapi dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Oleskan atas kening, atas kepala, atas bagian tubuh yang sakit, dan percaya Kristus ada di dalammu. Inilah minyak urapan dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pokok doa yang tertulis dalam kertas doa ini. Kami bawa segala pergumulan, kerinduan anak-anak-Mu, Engkau yang berfirman, doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya. Kami bersyukur anak Jeremy sudah sembuh dan sudah keluar dari rumah sakit. Berkati Ibu Dr. Yulia dan keluarga, Pak Alex dan keluarga diberkati Tuhan. Berkati Pak David dan Pak Anggoro selalu diberkati Tuhan. Juga Ibu Yvonne dan Oma, juga Pendeta Adit dan keluarga diberkati. Kami serahkan berkati Ibu Meni dan keluarga selalu diberkati. Dan kami bersyukur Ibu Marta di Sunter sudah sehat dan semua indikator hasil check up di dokter semuanya sehat. Dan kami berdoa setiap kami yang terima seperjamuan kudus hari ini,
kami berkumpul di bumi dan di surga. Kami berdoa bersyafaat berkati gerejamu, berkati yang kami kasihi, pemimpin kami, gembala sidang, pendeta Daniati Pariaji. Tuhan beri umur panjang, kesehatan, penuh kuasa, penuh mujizat, memimpin pekerjaanmu yang besar ini. Hamba-hambamu di Gereja Tibias, seluruh cabang berkati untuk memimpin ibadah terutama di tempat ini. Berkati urapi Bro Sony dan juga Bro Glenn, tim singer, juga Bro Renaldi dan imam pemusik, Asher Collector and Greeters. Juga kami doa guru sekolah minggu, anak-anak kami sekolah minggu diberkati, bagian media, event, bahkan security. Kami doa lewat pelayanan kami di Tiberias, bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dimenangkan untuk Tuhan di akhir zaman. Kami datang dengan berkat-Mu, kami pulang bawa berkat Tuhan. Berkat martir mengalir dari gembala sidang, oleh setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Yovarecha Adonai vayish merecha, Yair Adonai panav elecha vechunnecha, Yisa Adonai panav elecha vayashem necha shalom. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi bagimu shalomnya, damai sejahteranya untukmu dan anak-anakmu. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Oleh kuasa darah-Mu, Kau tak tebus dosa-Mu. Kekudusan-Mu melindungiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku mencari cinta yang baru oleh kuasa darah-Mu. Selamat Tuhan demikian ibadah kita bertempat ini. Puji dalam Tuhan selamat hari Minggu, selamat pagi, Tuhan memberkati. Shalom Tiberias.